Itu kejadian gimana maksudnya kan tadi paling yang barusan diomong itu? Ya paling apa ya, buat saya tuh ini tuh saya tuh mau mati gitu, rasanya kayak gitu. Yang pocong itu atau Bukan yang yang terakhir kemarin, yang yang mau loncat di iya, jurang? iya, soalnya itu yang apa ya, saya ngerasa ini hidup saya selesai sampai sini kalau kejadian sampai loncat. Untungnya tahan, walaupun Masih. itu dibanting. Oh, kebanting Dibanting. sama Kang A juga. Iya. Kang A nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau seorang konten kreator juga. Dan sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber Kang Mamen Akbar. Iya. Kang Mamen, sehat Kang Mamen? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sebelumnya udah mau hadir di Balik Temarang nih. Kang Mamen ini dari Star Syndrome Official. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, barangkali mau nyapa dulu ke fansnya Star Syndrome mungkin. Iya, buat panikan jangan lupa di subscribe ya channelnya Di Balik Temarang dan Star Syndrome iya, mungkin ya. Dan pasti. sahabat Tete juga tolong bantu channelnya Star Syndrome untuk subscribe, like, komen, dan share, karena dengan cara itu buat kita lebih bersemangat ya. Ya. Oke, Kang Mamen, ngomong-ngomong punya cerita apa nih? Banyak sih pengalaman waktu explore sampai pulang, sampai saya pun sakit Pernah sakit. Awalnya seperti apa? di suatu daerah lah. Waktu konten itu saya yang jadi mediatornya. Saya kan di silent hunting, saya sendiri itu ada yang ngikutin. Tiba-tiba pas di tengah-tengah itu ada kecium bau amis. Kang Mamen punten, boleh agak ngomongnya agak dekat. Nah, Siap. seperti itu biar kedenger nih. Yuk lanjut. Nah, pas kecium bau amis, tiba-tiba rasa berat Badan. Iya. Saya sampai tadinya mau sempet uji nyali juga sih tadinya, cuman kayaknya udah kondusif lah. Pas mau beres, mau closing, itu tuh tiba-tiba badan gatal-gatal, gatal semua. Saya nggak tahu. Iya. Tiba-tiba padahal nggak ada apa-apa di situ. Nah, pas udah beres itu masuklah. Kerasukan maksudnya? Iya, masuklah. Masuk ternyata apa ya, kayak sepintas kelihat tuh sininya tuh kayak ngelupas. Apanya tuh? Si kulitnya. Makhluknya maksudnya? Iya, makhluk itunya. Jadi gatal semua. Berarti gatal itu dari sana mungkin ya? Iya. Nah, saya disembuhin lah, dikeluarin yang itunya, termasuk langsung masuk ke teman saya yang cerita itu. Ke tim yang lain? Ya, ke anggota juga, ke tim kita. Kan beliau mediator juga kan. Nah, pas masuk itu tanpa disadari ikut juga. Kan pulang kita ke motor nih. Itu kelihatan dari belakang. Siapa beda? Nggak tahu.
Jadi si Cita ini nggak tahu bukan Cita gitu, kelihatan dari belakang, cuman nggak ngomong saya Iya. waktu itu tuh. Ternyata pas di rumahnya di base kita jadilah Kerasukan lagi. kerasukan lagi kayak gitu, gatal lagi. Itu sampai hampir subuh lah. Kita pulang malah nggak pulang sih Di base camp. di base camp langsung. Sampai tuntas kita baru bisa pulang. Nah itulah pengalaman Waktu sepintas. explore ya. Ya waktu explore. Kalau boleh tahu itu yang masuk ke Teh Citra ya, Cita sosoknya apa tuh? apa ya disebut, kelihatannya cewek awalnya, tapi kayak ya itunya si kulitnya ngelupas, kulitnya jadi ngelupas. garuk-garuk kayak gitu. Sempat komunikasi juga kan? Sempet, Kenapa tuh? nggak tahu, emang mungkin di daerah itunya entahlah ada apa gitu ya. Saya nggak bisa cerita terlalu dalam takutnya. Gak apa-apa, bebas juga di sini. Nah udah itu beres, rumah aman waktu itu, cuman badan agak sakit. Nah yang kejadian yang saya paling ingat yang terakhir Waktu explore juga. ya, yang saya mau masuk jurang Seperti apa tuh? itu tuh. Jadi pas udah uji nyali, saya udah silent hunting, saya udah uji nyali, itu ngerasa berat belakang, emang berat banget lah. Tuh si hawa di situ tuh awalnya biasa aja lah, nggak terlalu menakutkan, nggak terlalu merinding. Ternyata pas mau pulang itu langsung kayak langsung nempel Tiba-tiba gitu ya ke badan. Kebetulan Kang A ngejemput karena mungkin udah kayak enak hati lah, mediasi lah pas mau closing. Ternyata itu penipuan. Maksud penipuan gimana tuh? Jadi penipuannya ya kayak biasa-biasa aja sih. Pas mau keluar dikeluarin, itu saya lari katanya, saya nggak inget, blank. Katanya mau masuk jurang lah. Pas mau itu udah nggak sadar saya. Nah pas lihat di video, saya lihat lagi videonya, ternyata benar saya lari, saya nggak punya tenaga sekuat itu gitu. Tapi pas dilihat di videonya, ya tenaga saya lebih kuat gitu. Ternyata entah apa yang ada di dalam, cuman kelihatannya sosoknya itu tuh ya ininya panjang, sininya panjang gitu ya. Tapi rambutnya juga panjang melingkar, tapi Sosoknya ngerangkak gitu. genderuwo atau Bukan, hitam saya gitu? nggak tahu itu apa gitu. Yang jelas itu kita hampir kena tipunya kena itu. Tadinya udah mau keluar, ternyata saya dibawa lari katanya. Masuk lagi maksudnya? Nggak, belum keluar, belum sadar saya. Oh. Tiba-tiba langsung blank, benar-benar blank gitu. Nah pas untungnya katanya ketangkap, ternyata di videonya ya. Dan itu saya sampai sakit 3 hari 5 hari. Waktu itu, setelah itu Ya. mungkin ya? Ya setelah itu. Yang Sampai dirasain Kang Mamen ini berat atau jadi panas dingin mungkin? Gak enak badan, terus sakit, pada sakit semua. Nah pas udah itu saya cobalah bersihin badan dengan ibadah, agak mendingan. Sampai hari ini alhamdulillah bisa kesini. Jadi setelah dinetralisir masih ada Efek kayaknya efek dari mediasi itu. Jadi pas udah mediasi itu sakit badannya wah luar biasa lah. Sampai si kaki ini nggak bisa gerak, dan besoknya ini ada bekas sebadan. bekas apa tuh? Kayak melilit ya. Maksudnya hitam atau gimana, merah-merah? Ya kayak apa ya, kayak bengkak lah, bengkak kayak kena Bentol gitu mungkin ya, tapi gede mungkin. kayak kena benturan kan.
kayak Memar mungkin. Nah, memar kayak gitu. Itu seluruh badan. Di punggung, di kaki, sama di tangan. Kayak yang habis dipukulin. Ya. Dipukulin sama makhluk gaib. Iya, tapi saya bercandain aja lah. Cara bercanda dengan makhluk gaib seperti apa sih? Ya, banyak lah. Setiap video dapatnya yang kayak gitu, walaupun kelihatannya serem gitu ya. Saya pikir kalau misalnya itu ngomongnya kemana-kemana, kita plesetin dikit lah. Gak usah ini mungkin ya, terlalu fokus ya. Kadang-kadang kan yang seperti itu ya seperti menipu ya. Ya, emang dari sananya mungkin kan tugasnya buat menjerumuskan kan. Ya banyak penipuan, jangan dipercaya. Kadang-kadang kita juga pas dengar yang kebetulan masuknya yang sangar kayak gitu ya. Ternyata dia kita pas ngeberaniin ngeluh juga ya. Ya. Seperti itu mungkin. Ya. Awalnya saya tuh cuman modal keyakinan sama Allah gitu ya. Soalnya kalau nggak yakin, kayaknya saya juga takut, pasti lari lah. Tapi lama kelamaan ngapain juga saya takut gitu, sedangkan sama pencipta aja gak takut. Sholat aja masih belum tahu. Makanya aduh malu, masa takut lah ke makhluk yang kayak gitu. Makanya alhamdulillah, tapi diselamatin, tim aman sampai sekarang. Selain itu nih, ada kejadian saya dites, bukan dites ya, tapi emang harusnya kayak gitu. Itu saya di belakang kamera, dari kejauhan dimasukin lah, dijailin sama tim juga. maka ngalah lah. Jangan nih diam-diam ya. Ya itu sakitnya luar biasa Kang, kayak di sini tuh kayak di kebentur apa gitu, itu nggak ada yang bisa nangkep saya setelah kerasukan. Ya, yang bisa nangkep Kang A sendiri begitu ya. Sosok apa itu yang dimasukin? Sosoknya berbulu hitam, kuku panjang, taringnya panjang, matanya merah. Dan saat itu Kang Mamen lagi nggak inframe. Iya, inframe di belakang. Iya. Langsung lari gitu. Langsung masuk aja. Ya ngamuk. Itu lumayan lah, energi saya pun sampai muntah. Ya, sampai muntah. Berapa lama tuh? Hari itu juga langsung sembuh sih. Waktu kerasukannya? Ya buat beberapa saat sih. Kalau itu. Cuman kejadian itu yang saya nggak bisa lupa. Tidak lupanya karena pengalaman juga mungkin. Iya, baru pertama kali, terus dari jauh sakitnya luar biasa Kang. Itu hampir sebulan sakit di sini, di ubun-ubun. Kang AA nih ya. Diam-diam. Nah, jahil juga. Nah, ada lagi sih, saya dites ya buat nyali juga lah, buat keyakinan saya. Ya mungkin kan tujuannya itu ya, bukan jahil ya. Ya, untuk menguji mental mungkin. Nah, ya seperti itu. Saya pun merasa begitu gitu. Tapi selama sama Kang A, selama kayak di ospek lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya berani. Emang sih berinding ada. Ya, itu manusiawi. Tapi rasa takutnya itu makin berkurang Kang. Yang saya rasain itu karena keyakinan. Sampai kejadian waktu ada di sebuah tempat dan mitosnya itu udah banyak lah. Itu saya kemasukan yang penunggu di situ berbentuk pocong. Nah, itu saat mediasi atau biasa? Pas mediasi. Nah, itu udah beres. Saya tuh ngerasanya kayak jadi lebih tinggi. Terus pas deket Kang A panas kan. Jadi pas udah panas pengennya pergi. Masih sadar tuh. Masih setengah sadar sih.
cuman nggak bisa gerakin badan. Kaku mungkin ya, karena pocong mungkin kan? Iya. Diikat. Iya. Pas ngebalik mau pergi, itu saya lihat di videonya, di review, terus dikeluarin, Kang A-nya telat ngangkat. Kang A sampai telat ngangkat gitu. Ya jadi kan pegang senter Kang A-nya, jadi tangannya tuh kehalang, nggak keburu. Nah ini di korban ya nggak cadas lah kata orang Sunda mah. Itu sampai lumayan kan pakai senter itu. Iya. Ya, jadi sayanya pas ngebalik, pas dikeluarin keburu kena tembok. Oh. Yang kata Kang A itu pocong nubruk tembok gitu. Nah iya. Oh itu akan. Iya. Aduh ya itu pengalaman paling berkesan lah. Saya sampai kayak gitu. Terus yang paling apa ya, paling ekstrim mungkin ya kejadian waktu kemarin itu. Tepatnya di mana tuh? Di Lembang, di Bandung Utara. Ya saya pun kayak apa ya, wah kalau saya di sini udah beres nggak akan konten lagi. Sampai berpikiran seperti itu. Soalnya kameramen siapa lagi? Oh, kita cuma bertiga. Sekarang nih. Kang A. Makanya alhamdulillah bersyukur sama Allah dan sama semua yang mendukung. Kita kasih selamatan, kesehatan sampai sekarang itu. Itu kejadian gimana maksudnya kan tadi paling yang barusan diomong itu? Ya paling apa ya, buat saya tuh ini tuh saya tuh mau mati gitu. Rasanya kayak gitu. Yang pocong itu? Bukan, atau yang terakhir kemarin, yang mau loncat di jurang. Iya. Soalnya itu yang apa ya, saya ngerasa ini hidup saya selesai sampai sini. Kalau kejadian sampai loncat, untungnya ketahan. Walaupun itu dibanting. Oh kebanting? Dibanting. Sama Kang A juga? Iya. Kang A nih. Asli, tapi itu jadi pengalaman yang paling gak bisa dibayar buat saya. Pelajaran ya? Ya, pelajaran paling berharga. Dan keyakinan saya makin kuat, tinggi, makin kuat. Ya, masa sih takut lah yang kayak gitu. Sejatinya kan manusia lebih terhormat mungkin ya dari makhluk-makhluk ya. Pasti mungkin sih. Soalnya kan nggak luput dari kesalahan juga ya. Ya, kembali ke diri kita. Ya. Ada nggak saat explore Kang Mamen lihat sosok yang benar-benar gak bisa dilupain? Banyak sih Kang. Soalnya dari dulu ini kebuka juga. Sosok waktu saya divonis meninggal tapi hidup lagi. Maksudnya gimana nih? Ya waktu SMP sih. Jadi waktu SMP saya sakit 2 bulan di rumah sakit sampai koma, dinyatakan divonis meninggal sama dokternya. Udah gitu entahlah ceritanya kayak gimana, saya bangun pas ngeliat itu sosok yang wujudnya itu tidak beraturan. Makhluknya tidak beraturannya abstrak, jadi menakutkan lah buat saya. Hancur pertama gitu kali, sampai sekarang masih ingat. Itu yang ngerasukin? Bukan, tapi saya langsung pas bangun pas lihat itu waktu sakitnya berapa hari tuh sampai divonis meninggal itu nggak sadarnya? 2 bulan. 2 bulan nggak sadar? Sadar seminggu. Dalam 2 bulan itu penyakit medisnya apa? Elus paralitik dari lambung katanya. Cuman lama kelamaan itu kambuhnya tiap malam Sabtu Kang. Entahlah kenapa. Pokoknya dari maghrib itu udah kejadian. Jadi sakitnya tuh
ya sakit banget lah. Logis nggak? Awalnya logis, mungkin dari makanan atau apa, tapi lama kelamaan kok tiap malam ini aja gitu, itu sih. Sempat bertanya Ya, ke orang pintar? kebetulan uak dari Bisa juga. ya, Apa katanya? ini ada yang jalin juga katanya, tapi Ya saya walau alam ya, ya, cuma itu cerita mungkin ya. ya, tapi saya pikirnya ya udah ini medis aja kayak gitu. Ya anugerah lah buat saya bisa hidup lagi. Makanya kalau saya nakal sama orang tua pasti bilangnya ini ingat kehidupan kedua yang Kesempatan disia-siain. kedua ya. Ya. Jadi harus benar-benar nih Ya. diberi kesempatan lagi buat hidup. Ya. Ada apa lagi? Terus rumah baru di Banjaran, saya lihat sosok itu kepala aja. Tapi saya nggak tahu, awalnya nggak tahu itu kayak apa gitu. Kayak kelapa aja sih awalnya. Itu lagi apa? Biasa lagi belajar, udah belajar, masih sekolah kan. Itu lihat di jendela saya di kamar saya nggak ada gordengnya, sengaja. Saya ngetuk, saya lihat kok ada kelapa. Saya naiklah ke genteng. Pas saya mau ngambil itu muter kan, ternyata kepala. Terbang lah, cuma senyum terbang. Kang Mamen biasa aja. Takut lah kan waktu itu aslinya lari. Itu langsung tutup semua, pura-pura tidur. Dan Kang Mamen ini kan bisa dibilang bisa lihat makhluk astral ya. Ya kadang-kadang kalau sekarang. Itu dari sejak kapan? Dari SMP. Awalnya SMP. Tiba-tiba seperti itu ya, atau setelah itu setelah kejadian semua. waktu divonis meninggal? Ya. Dari sana bisa ngelihat makhluk seperti itu. Ya. Kaget nggak? Kaget, panik, parno, sama takut nyampur semua. Saya sampai 2 bulan itu diem di kamar, nggak mau kemana-mana. Ke sekolah, pulang, udah diem. Tapi Kang Mamen sendiri nyadar nggak bahwa Kang Mamen itu bisa gitu ngelihat makhluk seperti itu? Enggak, banyak. Itu ya udahlah, kayak orang aja gitu. Pikiran saya tuh cuman kayak gitu kan. Ya udah, orang berpikir aja. Mungkin orang juga bisa lihat seperti itu mungkin. Iya. Nah, pas sadarnya waktu apa tuh? Waktu ketemu Kang A. Berarti dari kecil ketemu Kang A? Enggak. Waktu udah beres kuliah. Dari SMP sampai beres kuliah itu belum nyadar Kang Mamen bisa melihat makhluk seperti itu? Belum. Dari keluarga? Belum pada tahu? Belum. Saya nggak cerita. Oh, nggak pernah sharing gitu ke orang lain, apa mereka juga bisa lihat seperti Kang Mamen juga? Saya nggak cerita sama siapa. Setelah ketemu Kang AA akhirnya Kang Mamen sendiri yang bilang atau Kang AA yang ngasih tahu? Kang AA langsung tahu. Makanya ayo diajak, saya bimbing, katanya kayak gitu. Saya ngikut. Dan alhamdulillah makin sini makin peka ya. Makin peka sih ada, tapi ketutup Kang. Oh, enggak ngelihat kayak gini kadang kalau lagi dibuka ya kebuka kelihatan, tapi kalau enggak ya udah. Alhamdulillahnya kayak gitu sekarang. Jadi pengalaman ya. Apalagi nih? Terlalu banyak kan pengalaman itu waktu explore. Oke, mungkin cerita Kang Mamen cukup sampai di sini mungkin ya, karena lumayan nih cerita-ceritanya dan pengalaman juga, dan ada pelajarannya juga ya. Nah, sebelum saya tutup mungkin Kang Mamen mau sapa-sapa sahabat DT atau sahabat panikan ya. Silakan Kang Mamen. Ya, buat sahabat panikan sama-sama sahabat DT, mudah-mudahan dikasih kelancaran buat ibadahnya, rezekinya, disehatan selalu. Tonton juga kita sampai tamat. No skip iklan. Nah, sip. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih nih Kang Mamen udah mau
berbagi kisah di balik Temaram ini, dan terima kasih udah mau datang jauh-jauh dari Lembang ya. Ya. Salam juga ke Kang Aan nih. Ya, siap. Jangan jahil. Itu aja. Oke, sahabat di balik Temaram, barangkali sahabat Tete pengen berbagi kisah seperti Kang Mamen, bisa kirim via email kami di baliktemaram@gmail.com atau bisa DM ke IG kami di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim yang supportnya, dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.